بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. Ada yang kedua? Kasih coba. Ada bukan? Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ورسول بعده. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسولنا صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir untuk mengikuti majelis taklim dalam kesempatan yang berbahagia ini, dalam tempat yang baik, bulan yang baik, dan kesempatan yang baru. Sebenarnya seni daurah, bukan daurah, tapi seni daurah. Seni daurah yang kita lakukan ini adalah berkaitan dengan fardu kifayah. Dalam sebuah laporan Kritik tahun 2009 bahwa ada di beberapa tempat di wilayah Indonesia ini sudah sangat langka dirawat jenazah. Jadi hanya terfokus pada orang-orang tertentu saja, sehingga kaum muslimin memandangkan itu. Jadi kalau dalam satu daerah itu ada kemungkinan 4 orang yang meninggal, maka harus diatur jadwal si Bilal. Ada harus pagi sekali dikemudikan karena Bilal sempat pagi, kemudian jam berikutnya. Itulah terkadang padatnya jadwal Bilal untuk jenazah. Tapi dalam tempat-tempat yang lain mungkin ada yang berlebih. Masyarakat muslimin, sebenarnya yang hadir di antara kita ini telah memiliki, saya menduga besar dan berdasarkan informasi dari Abdul Rahim bahwa ada yang sudah mayit, ya, sudah pernah berpapasan dengan mayit dalam hal penyelenggaraan urusan jenazah. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini kita mencoba hanya berdiskusi lah, dalam bentuk diskusi, dan bagaimana perspektif sunnah. Karena terkadang dalam pengurusan jenazah ini banyak yang tidak lagi mengikut koridor sunnah Rasulullah SAW atau mengikut petunjuk para sahabat.
terkadang berdasarkan menurut saya ini bagus, maka saya lakukan. Jadi seperti itulah kebanyakan ada sebagian di antara kita, kecuali orang-orang yang menghormati Allah Subhanahu wa taala. Dalam tata cara ini nanti kita mencoba untuk meringkaskan dari kitab-kitab para ulama-ulama kita, kemudian kita bandingkan dengan beberapa pendapat-pendapat yang lain dalam masalah ini. Saya bukanlah praktisi penyelenggaraan putusan jenazah. Nanti sebagaimana yang diinformasikan tadi oleh panitia bahwa praktisinya akan hadir kembali bagaimana melaksanakan itu dalam penerapannya. Mungkin nanti ada yang bersedia jadi mic di sini sebagai sampel, dimandikan, dikafani. Itu akan lebih bagus nanti dengan bisa langsung dia. Kemudian nanti ada audio visual nanti kita coba untuk tampilkan di sini ya. Baiklah, kita mulai saja. Ini suaranya nggak keluar. Masalah. Nanti ketika kamu pilih bapaknya ada suaranya. Jadi kita menyadari, dan ini menjadi keyakinan kita, karena dalil terhadap ini baik Al-Quran maupun Sunnah maupun realita menunjukkan kepastian, yakni kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang yang memiliki nafas jiwa, roh, pastilah dia akan merasakan kematian. Oleh sebab itu, bagaimanapun sehatnya kita, bagaimanapun sakitnya kita, sama-sama memiliki kesempatan yang sama untuk mati. Begitu juga di sisi keluarga kita. Kalau tak kita nanti yang menyelenggarakan jenazahnya, atau kita sendiri nanti yang diselenggarakan oleh mereka, alangkah baiknya kalau penyelenggaraan itu dilakukan oleh orang yang terdekat dengan ahli warisnya. Banyak faedah yang bisa kita temukan di situ. Pertama, ini akan terjamin, ya, akan terjamin insya Allah segala kecacatan pada fisik orang yang meninggal, orang yang akan diselenggarakan jenazahnya itu. Dan kemudian yang keduanya adalah bagi keluarga punya kesempatan mendapatkan pahala yang besar untuk menyelenggarakan fardhu kifayah terhadap keluarga. Biasanya mengantar orang mati itu adalah sakit. Begitulah umumnya. Memang banyak orang mati yang tiba-tiba mati kecelakaan dan sebagainya, tapi pada lazimnya umumnya adalah sakit. Kalau kita mendatangi orang sakit, dan kalau kita sendiri yang sakit, maka kita wajib menerima ketentuan Allah serta bersabar dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i dan mazhab yang lain juga dikatakan bahwasanya ini merupakan keniscayaan, kemestian kita lakukan. Wajib menerima ketentuan Allah yang berlaku kepada kita. Kita mengetahui bersama bahwasanya penyakit yang diberikan Allah kepada kita itu adalah bagian dari kafarah dosa. Maka sakit itu adalah karunia Allah. Jangan kita anggap terkadang sakit itu adalah sebagai azab dari Allah. Memang ada azab dari Allah, tapi ada yang bahagian dari karunia dari Allah. Betapa tidak menjadi karunia, karena setiap sakit yang kita derita itu menjadi kafarah dosa bagi kita. Sehingga ada ulama yang mengatakan berobat itu tidak wajib kalau dia bisa bersabar, kalau bisa bertabah dan tidak mengganggu keluarganya, tidak mempersulit keluarganya.
Ini ada hadis tentang seorang hamba wanita yang datang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti dalam kesempatan lain bisalah ditelaahkan semua. Namun kalau dia tidak bisa bersabar, takut dia tidak sabar, begitulah redaksinya. Maka sebaiknya berobat. Maka berobat itu adalah bagian dari syariat. Tidaklah orang yang berobat itu menunjukkan tidak sabar. Tidaklah orang yang berobat itu menunjukkan tidak tawakal kepada Allah. Semua ini adalah syariat dari Allah melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apapun yang terjadi kepada diri kita, termasuk penyakit, kita harus berbaik sangka kepada Allah. Apalagi itu ujung-ujung kehidupan kita. Ana 'inda dhanni 'abdi wa ana ma'ah. Hadis panjang sekali ya. Diriwayatkan Bukhari, diriwayatkan Muslim, Ashab Sunan tentang hadis ini sahih. Aku ini kata Allah seperti sangkaan hamba. Ya, maka berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan berikutnya akan kita jelaskan nanti. Menghadirkan perasaan takut. Karena orang yang beriman itu harus memiliki dua kondisi kejiwaan. Pertama, perasaan takut, khauf. Kedua, perasaan raja. Takut kenapa? Takut akan siksa Allah karena kita adalah makhluk yang besar, tempatnya dosa. Tidak ada kita yang maksum. Umat Nabi Muhammad ini, sekecil apapun dosa yang kita lakukan itu adalah pembangkangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kita harus takut kepada azab Allah. Syariatkan kita harus takut kepada azab ini. Dalam Al-Quran, Allah sering memperingatkan tentang azabnya yang pedih, tentang api nerakanya. Maka kalau begitu, kita harus takut kepada api neraka Allah, azab Allah tersebut. Namun, jangan berhenti pada perasaan takut saja. Nanti kita bisa berada dalam kondisi kejiwaan yang labil dan goncang. Kita disyariatkan juga untuk raja, harap, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah harapan sehat? Harapan yang paling penting adalah harapan atas maghfirah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa yang kita lakukan tidak sebanding dengan luasnya keampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mudah bagi Allah untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Maka minta kepada Allah dan berharaplah dan serta bertawakallah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus hadir dalam perasaan orang yang sakit. Kemudian tidak boleh menginginkan kematian. Bagaimanapun sakitnya kita, tidak boleh menginginkan kematian. Karena apa? Karena umur yang panjang itu adalah karunia. Karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika ada dua orang dari Bani Mudha'ah datang ke hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu dua orang ini bersyahadat di hadapan Nabi ingin memeluk Islam. Kemudian keduanya masuk Islam. Salah seorang di antara dua sahabat ini, karena sudah masuk Islam, menjadi sahabat. Dua orang sahabat ini wafat di medan jihad, wafat di medan pertempuran, syahid. Kalau berbicara tentang syahid, tentang pahala syahid, tentang pahala jihad, luar biasa besar. Bahkan mereka di alam barzakh diberi rezeki oleh Allah. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ
yurzaqun. Jangan Anda mengira bahwa orang yang terbunuh di medan jihad itu, di medan peperangan itu adalah mati. Tidak, bahkan mereka hidup dan diberi rezeki oleh Allah. Luar biasa pahalanya. Tapi itu betul-betul syahid di jihad yang sahih. Kemudian salah seorang sahabat yang lain masih hidup 1 tahun berikutnya. Lalu salah seorang sahabat bermimpi. Ibnu Ubaidillah bermimpi 2 orang sahabat ini masuk surga. Yang masuk surga. Yang terakhir 1 tahun baru mati, baru wafat. Jadi seorang sahabat yang lain bermimpi Talha Ibnu Ubaidillah, keduanya masuk surga. Tapi orang yang paling belakangan wafat lebih dahulu masuk surga daripada orang yang mati syahid tadi. Lihat fadilah Allah. Lalu sahabat ini bertanya kepada Rasulullah tentang mimpinya. Rasul tidak mengatakan mimpi itu menunjukkan mimpi yang benar. Lalu Rasul mengatakan, dia bertanya tentang mimpi itu, kok bisa orang yang mati syahid belakangan masuk surga ketimbang orang yang mati belakangan tadi? Kata Rasul, bukankah orang yang belakangan wafat itu sampai umurnya kepada Ramadan, berpuasa pada bulan Ramadan, kemudian sholat lagi, amal-amal yang lain yang dikerjakan. Maka kata Nabi, jarak di antara keduanya seperti jarak antara langit dan bumi. Kalau begitu, umur yang panjang ini Pak karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin panjang umur, semakin bagus kalau kita isi manfaat kepada Allah. Oleh sebab itu, janganlah minta kematian. Kalau terpaksa juga, bacalah doa Allahumma ahyani tidak berahyani. Maka nabi hayat khairan li tawaffani zakana fi wafat khairan li. Kita doa. Yang keempat, segera menyelesaikan kewajiban terhadap orang lain. Jadi segalanya harus diselesaikan. Kalau kita sakit itu parah atau sakit maupun maut, sakit yang akan menghantarkan kepada kematian, segera menyelesaikan kewajiban terhadap orang lain. Jika tidak mampu, maka wasiatkan. Apakah itu kewajiban masalah tugas-tugas, masalah wadi'ah, masalah i'arah, pinjaman, masalah hutang piutang, atau ada wasiat perlu disampaikan, ada amanah-amanah yang lain yang belum disampaikan, maka tunaikan segera. Yang kelima, berwasiat kepada keluarga, berwasiat tentang taat kepada Allah, berwasiat tentang hal yang lain, siapa nanti yang menggantikan kita, atau tentang masalah-masalah keluarga, tentang harta warisan, berwasiatkan dibagi dengan sesuai dengan pembagian Al-Quran, Sunnah, dan sebagainya. Maka wasiat ini mesti. Janganlah wafat sebelum berwasiat. Kemudian menjelang kematian, orang-orang yang ada di sekitarnya harus melakukan hal-hal berikut. Mentauhidkan, jadi menuntun mengucapkan La ilaha illallah. Jangan terburu-buru. Matnya harus jelas, biar jelas nanti tempatnya. La ilaha illallah. Keutamaannya, orang yang mati dalam menyebut la ilaha illallah, maka dia dapat jannah. Yang berikutnya, mendoakan orang yang dalam sakaratul maut. Dalam sakaratul maut, malaikat turun
Kalau diaminkan malaikat, Allah, insya Allah akan istijabah. Kemudian mengucapkan perkataan-perkataan yang baik. Ya. Berikutnya membacakan surat Yasin di sisi orang yang meninggal atau menghadapkan ke kiblat. Ini tidak didukung dalil yang kuat. Membacakan surah Yasin ketika orang dalam tawaf atau maupun maut ada hadisnya tapi tidak sahih. Namun ini banyak dilakukan oleh para ulama. Termasuk ketika wafatnya Ibnu Hajar al-Asqalani, beliau dibacakan surah Yasin selagi sakaratul maut. Namun hadis ini tidak sahih. Hadis ini tidak sahih. Yang sahih talqinkan. Menariknya main sebagaimana yang kita ketahui bersama, jangan berulang-ulang. Jangan berulang-ulang. Sekali talqinkan diikutnya jadi apa? Kalau dia mengulang lagi atau mengulang lagi atau mengucapkan perkataan yang lain, talqinkan. Jangan berulang-ulang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan seperti itu. Jangan pula dipanggil majlis untuk haddad di situ, atau haddad. Orang kampung bilang haddad itu masalah pembesi ya. Tapi kalau di kampung biasa haddad itu orang yang berzikir rame-rame, la ilaha illallah. Karena tidak seperti itu. Tapi mentakdirkan mayat itu cukup sekali supaya dia bisa mengikut. Kalau dia mengucapkan kata-kata yang lain tadi, talqinkan sekali-kali. Kemudian menghadapkannya, ya, orang yang dalam sakaratul maut itu ke arah kiblat. Namun hadis ini juga menurut informasi dari Muhammad dan Al-Albani tidaklah sahih. Oleh Abu Malik dalam kitab Sahih Sunnah ini dikatakan hadis ini memiliki beberapa jalur sanad. Nanti lihat tentang jalur sanad. Banyak jalur sanad hadis itu sehingga hadis ini menjadi hasan yang lain. Oleh sebab itu para ulama banyak yang mengamalkannya, yakni menghadapkan ke arah kiblat. Ada dua cara menghadapkannya. Pertama, kakinya ke arah kiblat, kepalanya kemudian ditinggikan sedikit. Arah kiblat seperti itu. Yang kedua, membaringkannya seperti tidur dan menghadapkan wajahnya ke kiblat. Jadi ada dua hal antara itu. Itu yang dikatakan oleh Abu Malik. Yang berikutnya, seorang muslim boleh menghadiri kematian non-muslim untuk mengajaknya supaya masuk Islam. Ini pernah dilakukan seorang Rasul terhadap seorang anak Yahudi yang pernah membantu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu orang itu pun masuk Islam, jadi mati dalam keadaan Islam. Ini kalau berani, kalau tidak mendatangkan fitnah kepada diri, kepada agamanya, Islam, dan kepada dirinya dan masyarakat. Ya. Tapi kalau dia itu orang yang terdekat dengannya, ayahnya, ibunya, maka lakukanlah. Dan itu yang terbaik. Mana tahu di akhir kehidupannya, disitulah dia mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sebelumnya dia hanya baru menerima hidayah bayan, hidayah irsyad. Ini ketika meninggal dunia, maka memejamkan mata mayat. Tabiru ainai, memejamkan mata itu adalah sunnah.
cepat dipejamkan, nanti sempat kaku, dia terbelah. Karena mata itu mengikut roh. Kata Nabi, orang beriman itu dicabut dari nasihatnya roh itu, maka dia akan mengikut. Kondisi sakaratul maut adalah kondisi yang sangat sakit, sangat parah. Kondisi di mana kejiwaan kita adalah labil. Apa yang biasa kita lakukan biasanya selalu hadir pada sakaratul maut. Maka haruslah kita biasakan yang baik-baik, mengucap yang baik-baik, mengatakan yang baik-baik. Jangan memfitnah, jangan suka mengata-ngatai, jangan suka mengadu domba, jangan selalu berkata kotor. Ini orang-orang rumah sakit sering banyak jumpai, dan kadang aku mati banyak. Nauzubillah, nauzubillah. Itulah perlunya kita sering berzikir, banyak-banyak berzikir, banyak-banyak bertasbih, banyak bertakbir, banyak bertahlil dan sebagainya. Itu kondisi yang sangat baik sekali. Telah pingsan, siuman lagi, pingsan, siuman lagi. Itulah kondisi sakaratul maut. Dan sebagian ulama mengatakan ketika sakaratul maut itu sebaiknya diteteskan air. Rasulullah ketika sakaratul maut memasukkan tangannya ke dalam bejana, lalu tidak disatukan ke wajah, sangat haus, lebih haus dari kita berpuasa ini, sangat haus sekali. Tapi jangan dituangkan air banyak-banyak, sendok sudah seperti itu. Kemudian mengucapkan mata mayat tadi, itu harus segera, Ada bacaan-bacaannya, kita temukan bacaan yang sahih, ya, jauh ini. Mendoakan mayit dan lainnya. Itu tadi tentang hadis Abu Salamah yang wafat itu kan. Jadi doakan mayit itu. Doakan yang baik-baik. Kemudian doakan juga untuk kita sebagaimana doa Ummi Salamah. Ummi Salamah yang kena itu doa apa? Agar mendapatkan pengganti yang baik. Maka ketika Abu Salamah meninggal, padahal dia sahabat, orang saleh, itu kan baik. Dia mendapat ganti yang lebih baik. Siapa gantinya? Rasulullah SAW. Ummu Salamah ini seorang wanita bernama Ali Ahmad pada masa jahiliyah, dan dia seorang cerdas. Kemudian menutup dengan kain yang meliputi semua anggota tubuh mayit. Semuanya tutupi sampai kepalanya. Nanti ada penjelasan kecuali ihram. Benar ya? Tapi jika dia sedang ihram, maka kepala dan wajahnya tidak ditutupi. Mungkin ada famili kita sedang ihram di Saudi dan wafat dibawa kemari. Tapi jangan dibawa kemari, ini sini sunnah. Bagus dikebumikan di tanah Arab atau Makkah. Segera menyelenggarakan jenazah setelah yakin meninggalnya. Dipastikan belum meninggal. Ya, pastikan belum meninggal. Jangan tadi dalam dugaan kita meninggal langsung dimandikan, dikafan langsung ditanamkan. Ya, nah, pastikan belum meninggal. Pijit nadinya tidak bergerak lagi, dihantarkan kehidupan yang lain, denyut jantungnya koma, atau kalau perlu, kalau memungkinkan dan tidak memberatkan, dipanggilkan dokter, pastikan. Tapi tidak harus dipanggil dokter kalau itu memberatkan. Tanda-tanda kematian kita sempurna, maka segeralah menyelenggarakan jenazah. Menguburkan di desa atau kota yang meninggal, di mana dia meninggal, dikecualikan dalam kondisi darurat. Di mana kita wafat, di desa mana kita wafat, di kota mana kita wafat, maka dikuburkan di tempat perkuburan desa itu atau kota itu. Jangan dipindah-pindahkan. Itu sudah menyelisihi
dalam menyelenggarakan jenazah, kecuali dalam keadaan darurat. Tidak bisa meninggal di tengah laut, ya, meninggal di tengah laut, maka dibawa dulu ke darat. Jangan ambil batu tenggelam di tengah laut, ya. Kemudian segera menyelesaikan utang-utang mayit dari hartanya sendiri. Itu mesti dan wajib disegerakan. Karena Nabi SAW tidak mau mensolatkan ya orang yang mati dalam keadaan berhutang yang tidak ada hartanya untuk membayarnya. Ini pengajaran kepada kita bahwa berhutang itu adalah perkara yang penting untuk segera diselesaikan. Jangan ditunda-tunda. Kalau punya rezeki untuk membayarnya. Peringatan kepada kita. Sampai-sampai Nabi tidak mau mensolatkan. Bahkan ada yang ekstrim berpendapat kalau orang berhutang sama sekali tidak disolatkan. Ini tidak benar. Yang sahihnya Nabi tidak mensolatkan, tetapi disolatkan oleh para sahabatnya. Nabi kenapa tidak mensolatkan? Karena untuk peringatan kepada kita dalam perkara ini. Kalau jika hartanya habis, maka negara lah yang menutupi hutangnya. Setelah ia sendiri sudah berusaha membayarnya pada masa itu. Baik, faktis negara lah membayar. Kalau negara yang tak mau, kalau ada orang yang hadir sangat peduli membayarkan hutangnya dan pahalanya cukup besar, ya, untuk membantu saudaranya yang terlilit hutang terbebas dari hutang. Yang boleh dilakukan para kerabat dan orang lain, boleh membuka wajah mayit. Tadi kan pernah ditutupi kan, ada yang tertinggal. Seyogianya mayit itu juga dihormati, ditaruh di tempat yang tinggi seperti nipa, respa, atau di atas tilam. Kalau tidak ada sama sekali, maka di atas tikar. Ya. Kemudian boleh membuka wajah dan menciumnya, boleh menangis tanpa meratap dalam 3 hari. Sebelum itu saya jelaskan juga penjelasan dari Abu Malik. Beliau mengatakan, umurul ukhra lagabahal fuqaha, ada perkara-perkara yang lain yang dijelaskan oleh para fuqaha. Pertama, bahwasanya mengikat tahtalaihi asabah. Kadang-kadang mulut mayat itu terbuka, jadi tidak mengapa diikat. Kata para ulama, apa dalilnya ini? Maslahat mayat, maslahat mutabarak. Itu dalam penyiksaan, tapi maslahat untuk si mayat, yaitu jangan terbuka dia sehingga orang takut menziarahinya, melihatnya, atau hal yang lain nanti. Maka diikat dengan kain perca, ya, agar ini baru meninggal ya. Kalau sudah lama, sudah payah dibuka, mengikat, maka diikat. Nanti ketika memandikan dibuka, jadi diikat ya. Tadi mufassal. Kemudian persendiannya tadi, ketika rohnya baru keluar, lemaskan tangannya, lemaskan kakinya, ya, lemaskan tulang-tulangnya. Ada 2 pendapat, apakah mayat lurus tangannya atau dilipat. Kedua pendapat ini diikuti oleh para ulama. Jadi yang umum di kita sini, Anda luruskan, ini komplain dan
Jadi tempat bersedekah. Kemudian khal'u thiyabih, membuka pakaian. Jadi pakaian mayat itu tadi dibuka dulu. Mungkin dia pakai celana jeans, ini sangat disukaikan sekali ketika nanti memandikan. Jadi dibuka dulu. Kalau dia masih pakai celana yang longgar di dalam, tinggalkan dulu. Nanti ketika memandikan baru buka. Nanti kalau ketat sekali, bagus ini buka dan ditebalkan kain nanti untuk menutupi. Jadi seperti itu. Dibuka dulu pakaian. Ini maslahat untuk mayat. Ya, tadi meletakkan mayat di atas tempat yang tinggi. Kemudian wad'u syai'in thaqilin 'ala batnihi, meletakkan sedikit benda yang agak berat di perutnya. Jangan nanti perutnya itu gembung, masuk angin, ya, menggembung dia. Tapi jangan terlalu berat kali. Untuk mengambil batu besar, taruh sedikit ambil. Sedikit yang agak berat, yang bisa menetralisir. Juga membantu nanti kalau kotoran-kotorannya seperti itu. Boleh membuka wajah mayat dan menciumnya. Boleh juga menangis. Ini menangis ini kalau tahan juga tidak boleh ya, secara psikologis. Tapi kalau menangis ini akan tampak. Tapi kalau mampu menahannya, itu menunjukkan tingkat kesabaran yang tinggi. Apalagi kalau bisa sampai ridho. Terkadang memang kita menangis itu bukan karena kematian. Kita menangis terkadang apa yang akan dihadapi oleh mayit di alam barzakh. Apa yang akan dihadapi mayit ketika ditanya malaikat. Apalagi kalau tahu kita si mayit, orang yang dekat dengan kita itu tidak orang yang taat. Itu yang membuat kita sangat sedih. Tapi kalau kita lihat tanda-tanda kebaikan pada kematiannya bagus, kehidupannya jaga semuanya bagus, orang yang saleh, tidak banyak cakap, banyak beribadah, di mana kali ini mendorong kita juga tidak terlalu sedih melepasnya. Kemudian, tatkala berita kematian sampai kepada andai taulan, bukan taulan yang tadi taulan. Taulan ini bahasa apa? Maka yang harus dilakukan adalah bersabar dan ridho atas ketentuan Allah. Kemudian beristirja. Yakni menyebutkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wajib bertajwid. Ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena itu Al-Quran, baca Al-Quran. Ketiga, tidaklah menyalahi kesabaran jika ada wanita yang tidak berhias sama sekali, asal tidak melebihi 3 hari setelah meninggal ayahnya atau selain ayahnya. Ya, tidak mengapa. Kecuali jika yang meninggal adalah suaminya, maka dia tidak berhias selama 4 bulan 10 hari waktu iddatnya. Tidak boleh berhias luar rumah, dalam rumah. Dia wajib kabung. Tidak boleh berhias selama 40 hari. Jika yang meninggal selain suami, ya, maka lebih utama jika tidak meninggalkan perhiasannya untuk menyenangkan suaminya. Hak suami nanti kalau orang tua yang meninggal ada.
Jadi lebih baguslah dia tetap berhias. Hal-hal yang terlarang: meratap, yaitu menangis berlebih-lebihan, berteriak, membunuh wajah, merobek-robek kantong, dan sebagainya. Meratap itu haram bagi orang yang hidup atas semai. Dalam masalah ini ada beberapa pendapat di antara jumhur sahabat dan Aisyah. Kita bacakan sedikit kitab Sahih fi Sunnah ini dari Nabi. Sahih fi Sunnah walilladzi Sahih fi Sunnah walilladzi hal yu'addabu al-maytu bi bukai ahlihi wa niyahatihim 'alaihi. Apakah mayit diazab dengan menangisnya, dengan meratapnya keluarganya? Fi hadza khilafun baina ahli al-'ilmi min as-sahabati wa man ba'dahu atau min ba'dihim. Dalam masalah ini ada perbedaan pendapat di antara ahli ilmu dari sahabat dan dari sebagian mereka. Maka Umar bin Khattab dan anaknya Abdullah dan selain keduanya berpendapat bahwa mayit diazab dengan niyahahnya, dengan meratapnya keluarga si mayit. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha menyelisihi pendapat ini, tidak menerima pendapat ini. Dia mengatakan, qala innama marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala yahudiyyata yabki 'alaiha ahluha wa qala innahum la yabkuna 'alaiha wa innaha la tu'adzaba fi qabriha. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpapasan dengan mayit Yahudi di mana keluarganya meratapinya. Lalu Rasul bersabda, sungguhnya mereka menangis terhadap mayat itu, padahal sesungguhnya mayat itu sedang diazab di dalam kuburnya. Jadi bukan karena diratapi oleh keluarganya. Keluarganya meratap sayang kepadanya, padahal mayat itu sekarang sedang diazab. Namun jumhur ulama berpendapat bahwasanya yang diazab itu adalah apabila keluarganya meratapi dia wafat, maka si mayit itu diazab apabila si mayit itu semasa hidupnya mewasiatkan kalau dia mati ditangisi, diratapi. Sebagaimana dulu zaman bacaan kesultanan ya begitu, memang ada disuruh anak-anak dan orang-orang tertentu untuk meratapi si mayit, untuk menentukan kesedihan hatinya. Masuk biasa kan? Informasi dari orang tua. Suruh meratap. Kalau begini, maka benalah dia. Ada sebagian ulama mengatakan dia diazab juga. Diratapi keluarganya. Kenapa dia azab? Karena semasa hidupnya dia tidak mengajarkan kepada keluarganya tentang keharaman meratap. Padahal dia sebagai pemimpin keluarga yang wajib mendidik keluarganya tentang perkara-perkara yang wajib, tentang perkara-perkara yang haram. Kecuali sudah diajarkannya keharaman itu, meratap juga keluarganya, maka dia sudah terbebas dari kewajibannya. Karena hidayah itu datangnya dari Allah. Jadi seperti itu. Itu di antara khilaf tentang masalah hadis meratap. Kemudian terlalu juga mengacak-acak rambut. Kalau yang tadi tidak berhias tadi, bukan karena dia tidak ridho dengan kematian, memang tidak sempat untuk mengurus jenazah, tidak bermaksud untuk menunjukkan ketidaksenangannya
kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian laki-laki memperpanjang jenggot selama beberapa hari sebagai tanda duka atas kematian seseorang. Jika dukanya sudah berlalu, maka mereka kembali mencukur jenggot lagi. Dia hanya berjenggot ketika wafat saja. Setelah itu dicukur. Ada dua hal dalam hal ini. Nantilah kita jelaskan pada bab. Kemudian mengumumkan kematian lewat menara-menara atau tempat lain. Karena cara mengumumkan yang seperti itu terlarang dalam syariat. Baik dalam mazhab Syafi'i dan mazhab ulama yang lain. Mengumumkan kematian. Ada satu kitab yang tentang kumpulan dari pendapat ulama mazhab atas waktu bukan sebuah buku dalam mazhab Syafi'i. Kita menjelaskan dari dasar kisah seperti yang saya baca dalam mazhab Syafi'i pada. Tetapi dengan cara-cara yang lain yang tidak menyelisihi diperbolehkan. Karena di zaman jahiliyah seperti itu untuk menyelisihi orang-orang jahiliyah. Menulis SMS tidak ada mas jahiliyah, maka ini perkara maslahat. Ini cara mengumumkan kematian yang dibolehkan. Boleh menyampaikan berita kematian tanpa menempuh cara-cara yang diamalkan pada zaman jahiliyah. Bahkan terkadang menyampaikan berita kematian hukumnya menjadi wajib. Jika tidak ada yang memandikannya, mengkafaninya, mensalatinya dan lain-lain. Memberitahukan kepada ikhwan-ikhwan kita, terutama orang-orang yang salih, juga bagus hukumnya. Kenapa? Agar banyak orang yang ikut mensalatkannya. Menyerahkan mayit dengan jumlah yang banyak merupakan karunia untuk umat Nabi Muhammad. Jadi bisa menjadi wajib. Bagi yang menyampaikan berita kematian, dibolehkan meminta kepada orang lain supaya mendoakan mayit. Saya tidak sempat kemarin untuk melampirkan teks riwayat saya. Bisa kita lihat dalam kitab, terutama kalian hormat disebut ini ahkamul janaiz. Bagi yang menyampaikan berita kematian, dibolehkan meminta kepada orang lain supaya mendoakan mayit. Doa kaum muslimin itu bermanfaat untuk mayit. Bermanfaat. Maka semakin banyak mendoakannya, semakin bagus. Itulah untungnya kalau kawan kita banyak. Ini tanda-tanda husnul khatimah. Mudah-mudahan dari tanda-tanda ini ada satu minimalnya kita wafat. Mudah-mudahan. Pertama, mengucapkan syahadat di saat meninggal. Bukan syahadat lainnya, tapi syahadat. La ilaha illallah. Yang lebih tepat di sini bukan syahadat, tapi la ilaha illallah. Ini tanda-tanda husnul khatimah. Kendati pun sebelumnya dia orang yang tidak terlalu taat kepada Allah, tapi di akhir kalanya ini karunia Allah kepada dia. Tak boleh kita cemburu. Allah menghendaki apa yang dikehendaki. Maka kepada preman sekalipun ajarkan talqin ini. Mudah-mudahan dia bisa mencapai. Ada tanda yang lain, mati berkeringat pada dahinya. Dahinya berkeringat. Ini tanda bagus. Ya, kening ini, jabah ini dekat dengan nasihat tentang keluarnya roh orang beriman. Kemudian mati pada hari Jumat atau pada malam Jumat. Semuanya dengan hadis sahih hasan. Maka beruntunglah mati pada hari
Jumat dan malam Jumat. Ada fadilah. Begitulah Allah sayangnya kepada Nabi Muhammad. Dengan berbagai cara, ya, Allah membuat dia agar dosa kita berkurang, agar kita mendapat pertolongan. Maha pengampun dan maha penyayang Allah pada hamba-hambanya. Mati syahid di medan jihad. Nanti ada fikih sendiri tentang mati syahid di medan jihad, di mana meninggalkan dosa. Kemudian mati terkena penyakit ta'un, wabah. Kena wabah. Orang yang mati kena penyakit wabah, yang dulu yang paling sangat ta'un, kolera. Kalau sudah kena wabah kolera, satu terus jalan Tuhan mati. Dan ada fikir tentang penyakit ta'un. Bagi kawan-kawan yang memiliki ilmu, baguslah ditulis tentang fikih ta'un, fikih penyakit wabah. Bisa jadi buku kecil, orang lain bermanfaat. Fikih mati syahid, tulislah nanti buku kecil yang bisa dimanfaatkan oleh muslimin. Mati terkena penyakit perut, man qatala batnuhu fa huwa syahid. Siapa yang dibunuh oleh perutnya, maka dia syahid. Lihatlah sayangnya Allah, orang sakit perut. Tapi ada syarat semuanya, apa itu? Tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, tidak membatalkan akidahnya. Karena dalam ayat sudah ditegaskan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Termasuk orang-orang yang dikehendaki Allah dapat keampunan itu orang yang mati sakit perut. Orang yang mati tenggelam di laut. Biasanya orang yang tenggelam ini, ya, ini yang ingatnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Tak ada tempat minta, tak ada tempat minta tolong. Maka tawakalnya tinggi, ridhonya tinggi. Mati tenggelam. Tapi jangan pula nanti antum ke laut, antum meloncat. Ya, itu mati bunuh diri. Kan Rasul tidak mau mensolatkan orang yang mati bunuh diri. Ya, orang yang mati bunuh diri tidak mau mensolatkan Rasul, dan para ulama jangan mensolatkannya, orang alim jangan mensolatkannya. Hanya lepaskan saja untuk keperluan fardu kifayah saja. Karena bunuh diri tidak termasuk membatalkan akidah secara syariah. Mati terkena reruntuhan gempa bumi, maka orang-orang rumahnya bertingkat-tingkat punya kesempatan, ya, ada kesempatan untuk mati syahid kalau gempa. Tapi janganlah konstruksi bangunan rumah kita tidak standar, sama juga dalam mati gunung. Jangan pula besinya hanya 5 mili, tingkatkan rumahnya, ya kan? Minimalnya 12 mili, itu kata orang-orang. Mati hamil bagi wanita karena jadinya, ini beruntung sekali ibu ya. Jangan takut hamil, mati hamil pun mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan mati hamil karena ingin menggugurkan kandungan. Mati terkena penyakit paru. Orang yang kena penyakit paru masuk mati syahid. Tapi jangan dibuat-buat penyakit parunya datang dengan otot dan sebagainya. Dan wajibkan mereka untuk menjaga kesehatannya, berhentilah merokok. Kalau nanti mati juga sudah berhenti, insya Allah dapat
mati syahid kalau penyakit paru yang membawa dia secara sabar meninggal. Bagaimana kalau ada perkara sama sekali dan dia tahu bahaya perkara-nya? Wallahu ta'ala. Mati membela agama atau diri. Allah ada 5. Hifdzuddin, memelihara agama. Hifdzun nafsi, memelihara diri. Apalagi hifdzul aqli, memelihara akal. Hifdzun nasli, memelihara keturunan. Kemudian hifdzul mal, ada perampok masuk ke rumah kita mempertahankan. Mati syahid. Mati syahid. Ya, itu yang berikutnya mati membela, mempertahankan harta yang akan dirampok. Mati dalam keterikatan dengan jalan Allah. Mati sedang sama misalnya. Mati sedang talibul ilmi misalnya. Mati sedang menuju masjid untuk melakukan kajian dan sebagainya. Mudah-mudahan hal itu termasuk dalam mati dalam keterkaitan dengan jalan Allah. Mati dalam keadaan sujud salat, mati dalam keadaan tahiyat, mati dalam keadaan tahiyat. Kadang-kadang orang kita lakukan dia berdiri sholat, lalu mati kita duk jatuh, wafat. Itu salah satu akibat. Bagaimana orang yang ngantuk dalam sholat jatuh? Wallahu ta'ala. Karena kan itu sendiri pun tidaklah atas perintah akal dan kesopanan kita. Pokoknya mati dikatakan dengan jalan Allah. Mati dalam suatu amalan saleh, ya. Mati terbakar. Ini juga termasuk. Lagi-lagi persyaratannya adalah mereka tidak menyekutukan Allah. Lagi Bapak Ibu, sama-samalah kita menjaga akidah kita, tauhid kita. Sedikit pun jangan ada lagi kesyirikan pada diri kita. Maka segala sesuatu yang berbau syirik musnahkan. Ya, musnahkan. Apapun dia, jangan lagi datangi dukun-dukun. Jangan lagi melakukan ramalan-ramalan tenung dan sebagainya yang terkait dengan kesyirikan. Jangan lagi punya cincin keramat, punya keris keramat, punya pedang keramat, ya, dan sebagainya yang terkait dengan kesyirikan. Pujian orang terhadap mayit, pujian terhadap dia, pujian terhadap mayit dari sekelompok muslim yang benar-benar paling kurang 2 orang di antara tetangganya arif, saleh dan berilmu dapat menjadi penyebab masuknya mayit ke dalam surga. Dapat menjadi penyebab. Maka baiklah kepada tetangga yang paling tahu tentang suami itu istri, yang paling tahu tentang sifat istri itu suami, yang paling tahu tentang diri seseorang itu adalah tetangganya. Maka kalau tetangganya dibaikinya, insyaallah tetangganya pun baik kepada dia. Kecuali dalam hal yang tidak syar'i, misalnya ada seorang ustaz agama yang kepada sunnah, lalu orang kampung benci kepada dakwah sunnah. Jadi buat mereka tidak boleh jadi imam, tidak boleh jadi khatib dan sebagainya. Benci dengan mereka itu tidak masya Allah. Jika kematian seseorang bertepatan dengan gerhana matahari atau gerhana bulan, hal itu tidak menunjukkan sesuatu apapun. Anggapan bahwa hal itu merupakan tanda-tanda kemuliaan si mayit adalah khurafat jahiliyah. Batil ya. Memandikan mayit. Kita jelaskan dulu beberapa hukum terkait, nanti baru kita lihat bagaimana aplikasinya. Jika sudah meninggal, maka orang yang ada di sekitarnya harus memandikan.
dan itu adalah bagian dari fardu kifayah. Dalam memandikan mayit harus diperhatikan hal berikut. Nanti dari pasti juga ada tidak disebutkan lagi. Pertama, memandikan mayit 3 kali atau lebih sesuai dengan yang dibutuhkan. 3, 5, 9. Makanya kalau orang-orang mendahulu atau kita dikatakan ada air 9 pada memandikannya. Ya, ini mesti ganti. Sekurang-kurangnya memandikan mayit itu adalah membasahi seluruh anggota tubuhnya. Memandikan dengan jumlah ganjil. Minimal ganjil yang kita ketahui dari 1 kan, tapi sesungguhnya dalam sunnah disebutkan 3 kali. Mencampur sebagian air dengan sidir atau yang biasa digantikan, fungsinya seperti sabun atau lainnya yang bisa menghilangkan kotoran-kotoran dan jenis apapun seperti daging di mayit. Sabun pun sabun yang wangi. Mencampur mandi terakhir dengan wangi-wangian seperti kapur bagus atau kamper dan ini lebih afdal, terkecuali yang meninggal sedang melakukan ihram, maka tidak boleh diberi wangi-wangian. Nanti kita lihat di peragaannya ya. Ikatan rambut harus dibuka, lalu rambut dicuci dengan baik, ya. Maka perlu sampo dan sabun untuk membersihkan rambut. Kalau wanita digeraikanlah rambut. Nanti ketika dapat baru dikepang kejar. Laki-laki yang panjang rambutnya juga dibersihkan. Menyisir rambut bagian dari sunnahnya. Mengikat menjadi 3 bagian untuk rambut wanita, lalu membentangkan belakangnya. Ini nanti file ini bisa di copy, bisa di print. Masalah belum selesai. Selesai. Memulai memandikan dari bagian kanan dan anggota tubuh dan anggota wudhunya. Ya. Ini 2 kali ya, 1 kali sebenarnya. Memandikan dari bagian kanannya dan anggota wudhunya. Dari sini nanti sebagian ulama pendapat mayit itu diwudhukan. Laki-laki dimandikan oleh laki-laki juga dan wanita dimandikan oleh wanita juga. Terkecuali bagi suami istri boleh saling memandikan. Karena ada dalil sunnahnya yang memperkuat amalan ini. Kemudian memandikan dengan potongan-potongan kain dalam keadaan terbuka dengan kain di atas tubuhnya setelah membuka semua pakaiannya. Memandikan dengan potongan kain ya, dalam keadaan terbuka. Jadi seperti perca atau sarung tangan atau apapun dia ya. Dan mayat itu jangan dibukakan auratnya, tapi ditutup mulai dari lutut sampai pusarnya. Yang memandikan mayat adalah orang yang nanti mengetahui cara penyembelihan jenazah sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Lebih-lebih kita termasuk yang memandikan itu adalah kerabat dari Ismail. Untuklah orang yang anaknya tahu tentang fikih jenazah. Yang memandikan mayit akan mendapatkan pahala yang besar jika memenuhi 2 syarat itu. Yang pertama, menutup kekurangan yang dia dapati dari jenis mayit dan tidak menceritakan kepada orang lain. Luar biasa pahala. Yang berikutnya, ikhlas karena Allah semata-mata,
dalam menjalankan urusan jenazah tanpa mengharapkan pamrih dan terima kasih, serta tanpa tujuan duniawi, karena Allah tidak menerima amalan akhirat tanpa keikhlasan semata-mata hanya kepada-Nya. Ya. Dianjurkan bagi yang memandikan jenazah supaya mandi, tapi tidak wajib. Habis memandikan jenazah dia mandi. Tidak disyariatkan memandikan orang yang mati syahid di medan perang meskipun dia gugur dalam keadaan junub. Tidak diwajibkan. Disyariatkan. Jadi sebentar kita balik dulu dari visualisasi. Sebagiannya disertai dengan daun sipir atau bidara atau yang bisa menyebutkan. Rasulullah SAW bersabda, "Ila al-masjid." Nampak kalangan buka dan lima siram. Nanti ini akan melakukan memandikan dengan secara kain atau yang semacamnya seperti kaos tangan, lap, dan yang sisanya di bawah kain untuk badannya setelah seluruh pakaian yang dilepaskan. Untuk terjadi kain itu lebih diwarnai dengan besar atau ibadah ada pun kebalikan kain atau tidak ada atau biasanya pakaian maka dia akan menggunakan karena tidak ada
Tapi kalau harusnya diharuskan Karena kita semua kita kurang atau syaitan kita kurang. Bagi orang yang mati ketika ihram, maka tidak boleh hidupnya keluar. 9. Laki-laki dimandikan oleh laki-laki dan wanita dimandikan oleh laki-laki, kecuali suami istri. Kedua yang boleh saling memandikan karena tidak ada yang melarang. Bahkan akan seperti dijelaskan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 10. Dia memandikan adalah orang wanita dan sunnah memandikan, apalagi jika dia dari keluarganya atau sahabatnya. 11. Orang memandikan mayat maka mendapatkan pahala yang besar dengan dua syarat. Yang pertama, dia memenuhi syaratnya dan tidak menciptakan perkara yang dia dapat dalam memandikan mayat. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ghasala musliman فكتب عليه غفر له الله 40 مرة." رواه الحاكم والبيهقي. Yang kedua, hal itu dia lakukan wajib Allah Subhanahu wa taala, tidak mempunyai balasan ucapan terima kasih atau perkara-perkara yang lainnya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima perkara-perkara apa kecuali yang ikhlas oleh Allah Subhanahu wa taala. 12. Orang memandikan mayat sudah untuk mandi, akan tetapi tidak diwajibkan. 13. Tidak disyariatkan memandikan orang yang syirik, walaupun saat itu ia diketahui bahwa saya sedang dalam keadaan hidup. Kaum laki-laki atau wanita bolehkah memandikan jenazah anak laki-laki atau perempuan yang berusia di bawah 7 tahun, sebab tidak ada batasan Allah bagi mereka. Apabila seorang laki-laki wafat di antara kaum wanita tanpa ada seorang muslim pun bersama mereka dan tanpa istrinya atau ibunya, dan demikian pula sebaliknya, apabila seorang wanita wafat di antara kaum laki-laki, maka jenazahnya tidak perlu dimandikan, akan tetapi cukup ditayamkan saja, yaitu salah seorang di antara yang hadir menemukan dengan kedua tangannya dan mengusapkan kepada wajahnya dan kedua punggung telapak tangan si mayat. Jadi yang gugur bila dalam mencapai usia 4 bulan dalam kandungan, jenazahnya dapat dimandikan, disolatkan dan diberi nama dunia. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Muslim yang menerangkan bahwasanya setelah 4 bulan atau 120 hari, maka ruh telah diberikan pada seorang manusia. Adapun sebelum 4 bulan itu, maka ia hanyalah sekarat daging yang bisa dikumpulkan di mana saja tanpa harus dimandikan dan disolatkan. Apabila terdapat halangan memandikan jenazah, misalnya tidak ada air atau karena kondisi jenazah yang sudah tercapit di kali kosong sehingga tidak mampu dimandikan, maka cukup ditayamkan saja, yaitu salah seorang dari para hadirin menampung tanah dengan kedua tangannya lalu mengusapkannya pada wajah dan kedua punggung telapak tangan si mayat. Ya, ini ya. Ini adalah tata cara memandikan jenazah sebagaimana kita menjelaskan di buku. Pertama, kita mengumpulkan jenazah tersebut. Cara mengumpulkan jenazah sebagaimana biasa kita yaitu dengan membaca basmalah. Kemudian kita mencuci kedua telapak tangan semuanya sebanyak 3 kali. Kemudian membersihkan mulut dan hidungnya 3 kali. Kemudian membasuh wajahnya 3 kali dan mencuci tangan kanan dan kirinya sampai 3 kali. Kemudian mengusap kepalanya, dimulai dari bagian depan kepala sampai ke belakang. Kemudian mengembalikannya ke depan.
Setelah itu mencuci kaki kanan dan kaki kirinya 3 kali. Setelah itu kita menyiramkan air perasa berdarah atau yang dibandingkan sebesar sampo dan yang lainnya. Kita menyiram kepala si mayat dan wajahnya dengan air tersebut sampai dibasuh dengan busannya. Kemudian kita membasuh bagian tubuh sebelah kanan si mayat dari pundak sampai telapak kaki kanan dengan membalikkan tubuhnya ke sebelah kiri. Setelah itu kita membasuh bagian tubuh sebelah kiri si mayat dari pundak sampai telapak kaki kiri dengan membalikkan tubuhnya ke kanan. Ini adalah pembasuhan sebanyak sekali. Kemudian kita mengulangi pembasuhan sekali lagi setelah aurat si mayat harus dilakukan. Setelah itu, apabila kita tidak menjadikan pembasuhan hanya sebanyak 3 kali, maka pada siraman akhir kita siramkan air kabur barus. Pada siraman ketiga, kita siramkan kepala si mayat air kabur barus. Ini pulang ke wajahnya. Kemudian kita membasuh bagian tubuh sebelah kanan si mayat dari pundak sampai telapak kaki kanan dengan membalikkan tubuhnya sebelah kiri. Kemudian membasuh bagian tubuh sebelah kiri si mayat dari pundak sampai ke telapak kaki kirinya dengan membalikkan tubuhnya ke sebelah kanan. Dengan catatan aurat si mayat harus kita menutup. Maka selesaikan proses memandikan jenazah. Setelah itu, tubuh si mayat diberikan dengan gandum. Kemudian selanjutnya untuk memandikan jepang dan kita setelah selesai memandikan mayat, maka wajib menggunakannya. Ini ada segi yang kedua, ada sedikit perbedaan dari yang pertama tadi. Kita menunjukkan di mana yang didukung oleh dalil yang kuat. Jadi ini tata cara memandikan juga dibandingkan dengan tadi. Semuanya lihat adanya mengucapkan basmalah, mengatakan ayat seperti itu betul dalam memandikan. Ini ada memandikan jenazah, menutupi dan tidak melihat aurat si mayat, sebisa mungkin tidak melihat aurat si mayat. Namun dalam keadaan ini pusatnya masih nampak, seyogianya pusat juga tidak nampak. Ya, tidak memandikan langsung di bawah langit. Takut-takut kalau ada yang bisa melihat dari atas. Ini dari sana. Seperti yang tadi, yang memandikan adalah orang yang faqih, ya. Tidak dihadiri selain orang-orang yang memandikan itu. Soalnya tidak terlalu lama memandikan. Ini yang tadi tidak bicarakan auratnya, ya.
pasrah kepada mayat, harus menurut, perlakukan dia sebagaimana dia hidup dahulu. Melapis tangan dengan sesuatu, kain, ya, sarung tangan dan sebagainya, tidak langsung boleh kita bersentuhan kepada auratnya. Sebenarnya sarung tangan itu yang lembut. Jenazah diletakkan di meja pemandian. Seyogyanya yang bisa menetes airnya, tidak seperti yang pertama tadi. Jadi tidak berulang-ulang lagi situ. Dan bagian atas lebih bagus, tinggi sedikit. Ini bagi yang belum membuka pakaian, ya. Kalau kita ikut pendapat saya mayit tadi, si mayit sudah dibuka pakaian yang dipakai ketika dia wafat. Melunakkan persediaan ya, kalau itu memungkinkan. Ya, memakai kaos tangan. Menyiram dimulai dari sebelah kanan. Ini perbedaan dari tadi, ya. Yang tadi yang disebut sebelah kanan saja, ini dimulai kanan kemudian ke sebelah kiri. Jangan dibalik dulu ya, kanan dulu, baru kiri. Ada dua perbedaan dalam memahami hadis yang mendahulukan kanan. Baru menguturkannya dan pengantar untuk cuci tangan dulu, giginya, tapi tidak disunahkan untuk memasukkan air ke dalam hidungnya, tapi cukup dibersihkan. Sedikit, jangan terlalu keras supaya kotoran-kotoran itu keluar dan membersihkan kedua tempat salurannya. Mengurus sedikit perutnya ya. Ya, cotton bud untuk bersihkan hidung, mata-matanya, kuku dan sebagainya. Tentang menggunting kuku ada perbedaan pendapat para ulama. Ada yang membolehkan menggunting kuku dan rambut, dan ada yang mengatakan tidak. Itu sebenarnya tergantung kepada kemaslahatan mayat. Kalau parahkan dia sehingga dilihat bulu mayat itu harus dipotong.
Kemudian masukkan yang sebelah kanan. Tadi sebelah kanan dahulu, sebelah depan, kemudian sebelah kanan kiri. Baru di belakangnya, kanan dulu baru kiri. Kalau yang tadi sebelah kanan semua dulu. Dalam mengelap mayat itu harus lembut, jangan kasar. Di seperti minyak itu, jangan digosok-gosok, nanti kulitnya bisa terluka. Dan di sini dibikinkan cawatnya, ya, untuk membawa ke tempat mengafani nanti. Ketika membawa jangan terbuka. Tetapi nanti ada orang yang juga bikin celana dalam ketika mengkafani mayat. Ini menjadi sisi sunnah, nanti akan dijelaskan tempat itu. Ini yang tadi lagi ya, udah pulang ya. Jadi demikian saja cerita hari ini. Sudah 12. Nanti kita sambung dalam pengajian kedua, nanti mungkin bisa kita fotokopi filenya. Ini sebelumnya sedikit aja alat mandi tadi belum dijelaskan. Yang saya kesempatan kain kafan, pas kainnya, terus sabun mandi, shampoo, yang wangi, kapur halus yang sudah ditumbuk, haluskan. Kita keluar, lalu salah tangan, dan file ini bisa dikopi. Yang punya komputer, laptop, berbanyak ya. Pada pertemuan berikutnya insyaallah. Ini ada buku ilmu hadis yang dibawa di bukan wahid. Ini ya. Saya bisa menjawab pertanyaan ini akan diberi hadiah. Yang pertama, ketika seseorang berada pada kondisi maupun maut, sakit yang diduga mengantarkan kepada kematiannya, apa yang harus dilakukan oleh calon mayit? Yang paling dekat dulu. 1, 2, 2, 3, 4, 5. Yang paling benar yang akan mendapat hadiah. Silakan. Iya. Ayat kedua mendoakannya, ayat ketiga mengatakan
Yang berkenan? Siapa yang bertanya? Saya Saya. Ya, siapa lagi? Ya, seperti itu. Ada yang benar ya. Yang benar, pertanyaannya adalah tadi ketika seseorang berada pada kondisi sakit atau maut, apa yang dilakukan? Ya, sama juga. Coba yang di belakang tadi. Empat, satu orang. Kalau di belakang di belakang tadi. Pertama, menyelesaikan kewajiban. Terus berwasiat. Kemudian berwasiat yang benar dan tidak menghentikan. Terus selanjutnya mentalkinkan perkara yang baik. Kalau dia orang kafir, agar tidak menjadi fitnah untuk agamanya dan dirinya, boleh kita menghadiri agar dia masuk Islam. Itu benar jawabannya, tapi untuk orang yang menghadiri. Ini ada seseorang dia berada dalam kondisi sakit yang menghantarkan kepada kematian. Apa yang harus? Bukan ya? Perbaik sangka. Ya. Baik sangka. Perbaik sangka. Iya. 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 Jadi hadiahnya yang di belakang ada yang kena tadi, dua di belakang wasiat sama apa ya? Ambil Ustaz. Tapi antum ke masjid, di situ. Pertanyaan berikutnya, hadis tentang mayat disiksa disebabkan oleh tanisan atau kekerasan keluarganya. Apa maksud hadis ini dan bagaimana cara penjelasan ulama terhadap hadis ini? Ya, Pak satu. Yang lain? Bagikan yang lain. Kasih kesempatan yang lain. Lain. Boleh, silakan. Silakan Pak. Itu perlu nafsi dari orang mau. Jadi, silakan. keluarga yang
itu di antaranya. Silakan yang dulu. Yang berikutnya tentang menghadapkan mayat ke arah kiblat. Apa hukumnya? Ya, 1, 2, 3. Ada sini tuh. Udah tadi Pak ya? 3 kesempatan lagi. Wajib. Ya. Jadi hadis itu sendiri kedudukannya menurut Mas Ghazali adalah dhaif. Tapi menurut Abu Malik itu hasan. Jadi tidaklah wajib, hanya sunnah. Kemudian apa yang harus dilakukan ketika kita memandikan mayat? Ada beberapa di antaranya. Coba kita sebut dua saja. Apa nih Pak? Orang sekitar kita. Iya, ada yang lain? Silakan Pak. Keras. Enggak, ya. Itu juga termasuk bahagiannya. Ada lagi Pak? Yang lain? Yang harus dilakukan? Ya, segera juga itu ada bahagiannya. Silakan Pak hadiah. Hadiah ya Pak. Kemudian lagi ketika memandikan jenazah, bagian mana yang lebih dahulu dilakukan? Dari belakang dulu ya, ada di belakang. Bagian kanan. Bagian kanan, ya. Silakan bahagia. Kemudian apa hukumnya menguburkan mayat? Sunnah. Sunnah. Karena minimalnya memandikan mayat itu adalah mengunjungi seluruh tubuhnya dan tempat tertentu. Kemudian lagi ketika seseorang apa di antara 5 di antara tanda-tanda mati syahid? Dari mana dulu? Tunjuk tangan. Ini Pak. Saya tambah 6. 6 di antara mati syahid sampai bisa. Saya dulu menerikan ya. Silakan. Sudah sebut. Anak menit lagi. Satu lagi. Iya, silakan menanyakan. Ini baru kembali ke depan ya. Silakan menanyakan.
Jawa juga. Coba jelaskan sifat-sifat memandikan mayat. Sifat-sifat kita bicara sifat sholat Nabi secara minimal saja. Sudah di belakang tadi, baru nomor 2. Nomor ada hadiah kan? Nomor 3. Ya, silakan di belakang. Mudah. Salah. Mengudukkan dulu. Maksud saya sifat-sifat memandikan sifat husnul mayat artinya bukan sifat orangnya, tapi bagaimana tata cara memandikan mayat. Macam sifat sholat Nabi kan, tata caranya. Ambil uduk dulu. Minimal saja. Menyirami air dari sebelah kanannya dari bahu hingga kaki, lalu kembalikan suhunya. Setelah itu mengumpulkan air, mengumpulkan air, mengumpulkan dan memandikannya dengan sabun. Setelah itu, setelah wujudnya terakhir, dimandikan dengan sabun atau semuanya. Salah itu ya. Jadi harus dulu dibutuhkan bagian-bagian sebelah kanan dibutuhkan tempat duduk. Terus sebelah kanan ada dua cara, sebelah kanan buka belakang atau sebelah kanan yang di depan, sebelah kiri yang di depan, baru dia nanti dibalikan, baru gitu ya, kanan dulu baru kiri. Dia ada dua cara dalam memahami hadis itu. Itu Pak ya. Sabun itu yang pertama. Kedua yang ketika diungusori sudah dibuka, siram, lalu pakai sabun, terus gitu. Sampai udah jelas. Kemudian dengan air apa diakhiri memandikan jenazah? Ya. Dengan air apa? Yang pertama dan yang kedua? Ini Ustaz. Untuk Adik, gede. Ya. Kapu barus. Cepat kali jawabnya. Rasakan lagi dia. Kapu barus. Satu lagi ya. Siapa kira-kira yang paling membutuhkan buku ini? Dari tadi beliau